Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga pada saat kalian membuka video ini, kalian sedang dalam keadaan yang baik, yang bahagia. Hari ini kita seperti ini terlebih dahulu. Kalau kemarin kita masih bisa tatap muka secara langsung, hari ini kita tidak hanya belajar ekonomi saja, kita juga belajar gimana caranya kita menghargai jarak. Oke, langsung aja. Untuk hari ini kita akan belajar tentang yang namanya sistem ekonomi. Beberapa kelas kemarin udah pernah Ibu spill tentang pembelajaran di materi berikutnya, yaitu kegiatan ekonomi. Mungkin kalau di sini namanya memang sistem ekonomi, tapi dalam sistem ekonomi kita juga akan belajar yang namanya kegiatan ekonomi. Jadi antara sistem ekonomi dengan kegiatan ekonomi itu saling berkaitan. Nah, tapi kemarin waktu Ibu membahas ini, Ibu katakan bahwa di bab 2 ini kita belajarnya akan lebih seru lagi. Kenapa? Karena bab 2 ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa membayangkan dan kita bisa mempraktikkan secara langsung. Nah, kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3 hal. 3 kegiatan. Yang pertama itu ada produksi, kemudian ada konsumsi, kemudian ada distribusi. Dalam ketiga hal ini kegiatannya itu dipantau sama orang yang berwenang. Siapa di sini yang berwenang? Pemerintah. Yang mantau atau pemerintah itu menggunakan sistem ekonomi gitu. Makanya kita belajar terlebih dahulu mengenai sistem ekonomi sebelum kita lanjut ke kegiatan ekonomi. Oke, kita lanjut ya. Jadi, apa sih sistem ekonomi ini? Nah, kalau dalam bahasa ekonomi, sistem ekonomi ini adalah suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi yang tujuannya nggak lain nggak bukan untuk memenuhi kebutuhan, ya untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya gitu. Nah, di sini siapa yang diatur? Yang diorganisir itu siapa? Ada dua. Ada rumah tangga pemerintah, yaitu masyarakat yang duduk di bangku pemerintahan, ataupun rumah tangga masyarakat atau swasta gitu. Ibu kasih contoh, di suatu sekolah itu pasti ada sistem sekolahnya. Jadi sistem sekolah ini yang mengatur warga sekolah. Kayak contohnya SMA Negeri 1 Temanggung gitu. Jadi SMA Negeri 1 Temanggung itu pasti punya sistem sekolahnya gitu. Jadi sistem sekolah ini yang mengatur kenapa pada akhirnya hari Senin kalian itu memakai seragam OSIS. Terus kenapa ekonomi itu bisa ada 3 jam pertemuan dalam 1 minggunya. Kenapa di sekolah itu ada BK kelas 10-nya menggunakan kurikulum merdeka, itu semuanya udah diatur. Nah, yang mengatur itu siapa? Yang mengatur itu adalah sistem sekolah. Kemudian di dalam sistem sekolah ini pasti ada orangnya juga kan, ada manusia yang menggerakkan sistem sekolah ini. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Oh, ternyata ada Bapak Kepala Sekolah gitu. Tapi yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakan kita semua, warga sekolah SMA Negeri 1 Temanggung. Jadi gitu ya, sistem ekonomi itu dia mengatur kegiatan ekonomi gitu yang ada di suatu negara. Semoga kalian paham. Kalau misalkan nggak paham, kalian bisa tanyakan ke ibu untuk slide yang ini. Oke, selanjutnya Ibu akan jelasin tentang kegiatan ekonomi. Ini Ibu akan jelasin lebih dalam lagi mengenai kegiatan ekonomi satu persatu. Dimulai dari kegiatan produksi terlebih dahulu. Jadi kalau di dalam slide, produksi ini adalah suatu kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau produksi itu dari bahan baku. Kalau bahan baku didiamkan gitu aja, dia tidak akan berfungsi. Makanya dilakukan proses produksi. Biar apa? Biar manfaatnya itu bertambah, biar ada manfaatnya gitu. Ibu kasih contoh, misalkan di Temanggung itu banyak menghasilkan kopi. Jadi kalau kopi itu kan dipanen dalam bentuk masih, kalau ibu bilangnya itu gelondongan. Jadi masih biji kopi yang ada kulitnya. Nah, kalau biji kopi itu setelah dipetik kalian simpen di rumah masih dalam keadaan merah-merah, belum kering, kalian simpen, apa yang akan terjadi? Tanpa kalian mengolahnya,
pasti lama-kelamaan si biji kopi itu akan busuk kan, nggak akan berfungsi, nggak akan berguna gitu. Beda lagi kalau kita menambah manfaatnya, kalau kita mengolah kopi itu, kita jemur, kemudian kita giling dulu, kemudian kita jemur, habis itu kita namanya seleb kalau di sini, jadi memisahkan antara biji kopi dengan kulitnya. Habis diseleb, kita sangrai, kemudian dihancurin, habis itu bisa kita seduh menjadi satu cangkir minuman kopi. Jadi semua proses itu namanya proses produksi. Nah, dari satu cangkir segelas kopi yang rasanya enak itu kemudian kita minum habis, itu namanya adalah konsumsi. Makanya di sini konsumsi itu adalah suatu kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Dan yang terakhir adalah distribusi. Nah, kalau distribusi ini adalah suatu kegiatan sebagai jembatan, karena distribusi ini menyalurkan barang dari produsen ke konsumen gitu. Jadi makanya Ibu bilang kalau distribusi ini sebagai jembatan antara produsen ke konsumen gitu. Contohnya kalau distribusi itu orangnya adalah distributor. Contohnya distributor itu ada toko kelontong. Kenapa toko kelontong? Karena toko kelontong ini dia menjual barang yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen gitu. Jadi dia perantaranya begitu. Semoga kalian paham. Kalau misalkan nggak paham bisa tanyakan kepada ibu. Oke, semoga kalian belum bosen mendengarkan ibu dan masih stay di YouTube. Yang selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang fungsi dari sistem ekonomi. Nah, fungsi yang pertama itu adalah menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, tadi kan sistem ekonomi itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk memenuhi atau cara yang dilakukan untuk mengatur kegiatan ekonomi yang gunanya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mensejahterakan hidupnya masyarakat. Makanya di sini karena udah disediakan caranya, udah dibuat kebijakannya, udah dirancang sedemikian rupa, makanya si sistem ekonomi ini fungsinya untuk merangsang biar ternyata udah ada peraturan kayak gini. Aku sebagai masyarakat harus bisa memproduksi suatu barang. Aku harus melakukan sesuatu untuk memproduksi suatu barang. Kenapa? Karena udah dikasih wadahnya. Jadi lebih terangsang, lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan produksi. Gunanya untuk apa? Biar mereka bisa sejahtera. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan metode untuk mengorganisasi kegiatan individu dalam perekonomian. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwa yang diatur dalam sistem ekonomi ini tidak hanya rumah tangga dalam pemerintahan saja, tapi semua lapisan masyarakat, baik itu yang di dalam masyarakat, baik itu yang di dalam pemerintah ataupun masyarakat secara umum ataupun individu. Jadi, di sini tuh menyediakan metode atau suatu cara untuk mengatur, untuk mengkoordinasikan kegiatan individu dalam perekonomian gitu. Kegiatan individu itu contohnya apa sih? Kalau di dalam perekonomian kita, sistem ekonomi kita, ya contohnya adalah UMKM. UMKM itu adalah kegiatan individu dalam perekonomian. Atau misalkan konsumsi dalam pasar. Kita membeli suatu barang itu merupakan suatu kegiatan individu. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan mekanisme biar hasil produksinya itu bisa tersebar secara merata. Jadi kalau misalkan produksinya ini di Jawa, dia tidak hanya tersebar di Jawa aja, tapi dengan sistem ekonomi itu hasil produksinya bisa tersebar di seluruh Indonesia. Begitu, makanya diatur dengan sistem ekonomi. Oke, yang selanjutnya adalah macam-macam sistem ekonomi. Jadi, anak-anak ibu, di suatu negara atau setiap negara itu sistem ekonominya berbeda-beda. Antara negara Indonesia dengan negara misalkan Korea Selatan. Nah, itu sistem ekonominya juga berbeda. Indonesia dengan Cina itu sistem ekonominya berbeda. Negara dalam mengatur perekonomian di suatu negaranya itu menggunakan cara dia masing-masing. Antara sekolah
SMA 1 dengan SMA 2 itu juga pasti berbeda. SMA 2 ternyata dari kelas 1 sampai kelas 3 itu udah menggunakan kurikulum Merdeka semua. Di SMA 1 yang menggunakan kurikulum Merdeka, ternyata kelas 1 dan kelas 2. Nah, itu diatur sistemnya gitu oleh sekolah masing-masing. Makanya sistem ekonomi di setiap negara itu juga pasti berbeda-beda. Nah, macam-macam sistem ekonomi itu ada 4. Ada tradisional, ada komando atau terpusat, kemudian ada liberalis atau kapitalis atau bebas atau pasar, sama aja. Kemudian ada campuran gitu. Nah, ini adalah keempat sistem ekonomi yang ada di dunia. Nah, sekarang Ibu belum mau ngasih tahu dulu nih keempat sistem ekonomi itu dia caranya kayak gimana. Kayak misalkan tradisional itu sistem ekonominya atau negara yang mengatur itu dengan cara seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Ibu belum mau spill di situ. Kenapa? Karena kita akan lanjut ke slide yang berikutnya terlebih dahulu. Aku akan menjelaskan tentang tugas pertama yang harus kalian laksanakan. Jadi di sini kalian akan membuat podcast. Gimana sih rulesnya? Jadi teman-teman bisa membuat kelompok yang beranggotakan 7 anak. Jadi nanti ada 5 kelompok. Nah, kalian bisa membagi kelompoknya biar adil itu dengan website yang namanya adalah Random Team Generator. Atau misalkan kalian punya website yang lain, kalian bebas menentukannya. Kemudian, setiap kelompok akan membuat podcast dengan materi pokok sistem ekonomi. Jadi kan tadi Ibu udah jelasin bahwa sistem ekonomi itu ada 4 macam. Ada tradisional, ada terpusat, ada komando, ada terpusat atau komando, ada liberal atau kapitalis, dan ada campuran. Jadi ada 4. Satu lagi, Ibu akan membuat 5 kelompok soalnya sistem ekonomi yang dipakai oleh Indonesia. Karena ini cukup berbeda dan ini cukup menarik untuk dibahas. Di sini ada pembagian tema di mana kelompok 1 itu bisa membahas mengenai sistem ekonomi tradisional, kelompok 2 bisa membahas tentang ekonomi komando, sampai kelompok 5 bisa membahas mengenai ekonomi yang dianut oleh Indonesia gitu. Nah, teman-teman dalam membuat podcast harus ada inti-inti ini, yaitu yang pertama ciri-ciri, kemudian ada kelebihan, kekurangan sistem ekonomi yang telah dibagikan per kelompoknya. Tapi jika mau lebih, maksudnya misalkan kalian dalam mencari referensi itu menemukan hal yang baru, kalian bisa menambahkan di sini. Kemas dalam cerita yang menarik, dan setelah jadi kalian bisa upload di dalam aplikasi podcast namanya adalah Noise. Satu kelompok itu bisa satu link yang dibagikan gitu. Kalau misalkan satu kelas mau satu aplikasi itu juga tidak apa-apa. Semoga kalian paham di sini, tapi kalau misalkan belum paham bisa chat Ibu untuk tugasnya gitu ya. Jadi intinya kalian bisa membuat podcast yang sangat menarik di sini untuk 1 minggu ke depan. Nah, Ibu akan jelasin tentang gimana caranya untuk membuat podcast. Dalam membuat podcast, yang pertama kalian bisa mencari referensi materinya, yaitu sistem ekonomi. Ya, contohnya misalkan sistem ekonomi tradisional. Nah, kalian cari dulu sebanyak-banyaknya referensinya di sini. Sistem ekonomi tradisional itu seperti apa, ciri-cirinya apa, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian yang kedua, pelajari materi. Jadi Ibu pengen di sini semua anggota itu belajar materinya. Buatlah skrip sebelum memulai rekaman, kemudian dibagi, misalkan yang mau podcast itu 4 atau 3 anak, kamu ngomong yang mana, aku ngomong yang mana, poin-poin apa aja yang akan disampaikan itu dibuat skripnya terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa membuat job desk atau membagi job desk dalam masing-masing kelompok. Contohnya misalkan dalam kelompok itu ada 7 anak. Dalam 7 anak itu dibagi, ternyata di sini ada yang pembagian skripnya. Kemudian ada yang dia sebagai podcasternya, ada editornya. Ternyata setelah audio direkam, bisa diedit dulu, bisa dimasukin misalkan openingnya dengan musik atau dengan efek-efek lainnya. Setiap kelompok itu bebas menyediakan podcasternya mau berapa orang yang ngomong, orang yang dia direkam suaranya itu bebas, bisa 2, bisa 3, bisa 4, terserah sama kalian. Yang penting semua orang yang ada di ruang podcast itu ngomong semua, jadi nggak ada yang diem. Setelah itu bisa mulai rekaman menggunakan alat
apapun yang kalian punya. Setelah itu bisa diupload dalam aplikasi Noise, tapi sebelumnya bisa diedit terlebih dahulu semenarik mungkin. Habis itu, di minggu berikutnya kalian bisa mendengarkan podcast itu secara bersama-sama. Tapi sebelum mendengarkan, kalian bisa upload terlebih dahulu dan linknya bisa dibagikan ke ibu. Ibu nanti bakalan ngasih kalian kayak Google Doc gitu. Jadi nanti linknya bisa disalin di situ. Jadi ibu juga bisa mendengarkan, orang-orang atau teman-teman kalian juga bisa mendengarkan di situ. Yang selanjutnya ibu akan menjelaskan gimana caranya teman-teman bisa mengunggah atau mempublish podcast yang udah kalian buat gitu. Jadi yang pertama itu kalian harus merekam audio terlebih dahulu. Jadi rekaman biasa terlebih dahulu, bisa pakai HP, bisa pakai perangkat apapun yang kalian punya, dan edit terlebih dahulu sekreatif kalian. Habis itu download Noise, dan setelah di-download bisa membuat akun. Jadi harus buat akun. Dan setelah kalian membuat akun, punya akunnya, kalian buka dan masuk ke bagian profil. Nah, kalian untuk membuat atau mengunggah audionya, kalian bisa klik tombol plus di bawah, ada warna kuning bulat, itu bisa diklik. Nah, nanti kalian bakalan masuk di bagian yang kayak ada di slide. Itu ada gambar keempat. Nah, untuk mengunggah audionya, kalian bisa klik tambah episode. Nah, itu diklik. Kemudian setelahnya, kalian bisa mengunggah audionya di kotak. Itu kan ada kotak, terus ada plusnya. Atau ada keterangannya tuh, unggah audio. Nah, kalian klik di situ, kemudian masukkan audionya di situ. Kemudian di scroll ke bawah, itu ada keterangan, ada nama podcastnya apa, kemudian gambaran podcastnya seperti apa, itu dimasukkan. Ikuti aja alurnya di situ, klik proses, udah bisa ke publish. Dan hasil karyanya seperti yang ada di slide itu, yang ada di panahnya, tombol panah itu bisa dinikmati di situ. Nah, jangan lupa di share ke teman-temannya, dan ibu akan membagikan link Google Doc, bisa disalin di situ. Nah, ibu di sini ada contoh podcast yang ibu buat sendiri. Jadi bisa di scan barcode-nya, bisa didengarkan. Dan itu adalah contoh yang paling sederhana menurut ibu. Ibu cuma mau memberikan gambaran bahwa jangan kaku dalam berbicara, harus luas kayak kalian itu adalah ahlinya gitu. Jadi sebisa mungkin kalian tuh seperti lagi cerita bahwa kalian tuh punya ini loh, informasi ini, dan aku mau ngasih informasi itu sama kalian. Kalau berbanyak orang ya seperti kalian tuh lagi ngobrol sesuatu gitu. Nah, ibu juga akan memberikan link yang berbeda, link yang sudah ibu kasih editing. Jadi ibu kasih musik di depan. Untuk penjelasannya ibu cukupkan sekian. Silahkan untuk 1 minggu ini kalian bisa membuat atau fokus untuk podcastnya. Dan minggu depan, minggu berikutnya kalian bisa mendengarkan itu bersama-sama dengan teman sekelas gitu. Untuk informasi yang lebih lanjut, kalau misalkan nanti ada perubahan, akan ibu sampaikan melalui WA. Oke? Semangat belajarnya, jangan jadikan keadaan kita ini menjadi alasan untuk kalian malas belajar. Tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa di lain waktu lagi. Dan ibu akan mendengarkan podcast kalian. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akan tunggu podcastnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.